Ya, ini itu adalah bisa menentukan beberapa possible asosiasi dari beberapa atribut ya. Kemudian output yang diberikan sendiri terbatas pada hanya menunjukkan tingkat mana asosiasi prediksi yang paling baik. Jadi the most predicted association. Jadi tidak semua atribut di dalam satu dataset nanti akan dijadikan satu solusi. Sebagai satu pernyataan di sini yang perlu dipahami bahwa nanti association rules itu selalu terkait dengan yang namanya support dan confidence. Ini selalu digunakan dalam algoritmanya. Oke ya. Baik. Selanjutnya, apa itu pengertian di dalam support dan confidence? Ya. Kalau pengertian support itu dikatakan di sini adalah jumlah number of instance, jadi jumlah instance yang memungkinkan prediksinya benar, ya. Itu support. Kemudian kalau confidence, jadi jumlah prediksi yang benar. Kalau tadi instance itu adalah nilai datanya, ya. Nilai data dalam suatu atribut yang bisa memungkinkan prediksinya benar, itu support. Tapi kalau confidence itu jumlah prediksi yang benar. Ya, jadi bukan lagi instan, tapi jumlah prediksi yang benar di antara instan yang sudah ada. Nah, bisa dikatakan ini adalah proporsi dari seluruh instance dari rule yang diterapkan. Jadi nanti confidence itu yang namanya proporsi pasti bilangannya menjadi pecahan ya, per-peran lah nantinya gitu ya, karena ada berapa jumlah instansinya yang betul terhadap prediksi yang betul. Nah, contoh misalkan kita kembali lagi ke dataset yang awal. Ada pernyataan seperti ini, for cool days. Jadi ada instance sebanyak 4 gitu ya. Dimana pernyataan temperatur itu adalah cool dengan humidity-nya normal. Kalau kita tulis dalam satu rules gitu ya, karena ini adalah association rules, maka temperatur memiliki keterkaitan dengan humidity ya. Nah, ini bisa tulis seperti ini, if temperature is cool, then humidity is normal. Nah, ini sebagai contoh dari association rule yang dibentuk dari pernyataan ini. Ya. Tetapi pernyataan ini bisa muncul apabila kita mempunyai ini tadi syarat di sini. Jadi syaratnya nanti ada nilai support yang kita berikan, dan kemudian confidence sebagai satu nilai threshold yang diberikan. Nah, di sini syaratnya supportnya adalah 4, confidence-nya 1. Ya. Secara normal, ini beberapa literatur menyatakan bahwa nilai support dan confidence itu sebelumnya dispesifikasikan. Nanti kita memberi 1-3 nilai supaya kita mempermudah dalam suatu pembacaan algoritma. Contoh, misalkan di sini ada gitu ya. Ini ada 58 rules. Ada 58 rules yang diperoleh supportnya lebih besar dari 2 dan confidence lebih 90 untuk reader data. Oke, jadi dataset yang kemarin yang kita coba itu yang menggunakan decision tree juga bisa diselesaikan dengan association rules. Oke ya. Nah, selanjutnya ini contoh-contoh rules ya. Jadi contoh-contoh rules yang sudah di-create. Ini ada disebut interpreting. The interpretation is not obvious. Jadi kadang-kadang kita menemukan satu rules yang not obvious, artinya yang tidak jelas gitu ya, yang belum clear. Contohnya seperti ini, windy is false and play is no. Nah, ini ada 2 jawaban. Ini nggak begitu jelas. Outlook is sunny and humidity is high. Nah, ini tidak sama dosen dengan ini. Kelihatannya sih seolah-olah sama gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa
mitos dengan hukum inilah, ini kan ada 4 aturan. Ini Wendy, play, outlook, humidity. Nah, outlook humidity ini sangat bergantung kepada Wendy-nya false and play-nya no. Ya, ini sangat bergantung. Kalau dua nilai ini muncul, maka ininya S, ininya high. Jadi outputnya sunny, humidity-nya high. Kalau kita lihat dengan formulasi ini, tabel ini. Nah, ini akan tidak sama dengan ini. Ini kita ini tadi formulasi yang pertama, yang ini. Nah, sekarang yang kedua, yang bawah ini. Kita baca, ini tuh ada 2 pernyataan. Kalau tadi 1 pernyataan, berarti kalau yang di bawah, ini ada 2 nih. Ini false no, ini juga sama false no. Tapi dia berpengaruh terhadap ya, satu nilainya sunny-nya, outlook-nya sunny, ini outlook-nya. Ini sangat berbeda sekali nanti dengan pernyataan di sini. Kalau saya memiliki 2 nilai ini, 2 jawaban diambil, padahal keinginannya adalah yang ini kan berbeda. Ya. Ada juga nih, it means that the following also holds. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pernyataan di atas, bisa juga gitu. Rules-nya itu dirubah kemudian jadi seperti ini. Kalau humidity-nya high dan Wendy-nya false, and play-nya no, berarti kita tambahkan sekarang. Jadi kalau kita pakai tabel kebenaran, ini ada humidity, ada Wendy, ada play. Nah, ini adalah jawabannya. Berarti kalau humidity-nya high, ini false, and ini no, ini jawabannya sunny. Nah, ini yang disebut tadi association rule. Jadi setiap atribut ini karena saya nyatakan atribut, jadi humidity, windy, false, dia akan menyatakan atribut lainnya. Nah, ini yang disebut tadi asosiasinya, bahwa windy, humidity, windy, and play itu berasosiasi dengan outlook. Ini semua disebut association rules. Ya, baik. Saya lanjutkan dulu. Ini contoh yang berikutnya. Di dalam algoritma ini ada satu rules, tapi rulesnya dengan exception, dengan kecualian, karena memang terkadang kita mendapatkan hal yang seperti ini gitu ya. Biasanya contoh begini. Ini saya punya garis bilangan. Ini misalkan nilai 5 sampai nilai 8. Nah, kita bisa nyatakan misalkan nilai di antara 5 dan 8 itu misalkan nilai di antara 5 dan 8 misalkan itu nilainya A. Oke. Tetapi gitu ya, terkadang kita masa sih nilai 5A gitu ya. Nah, ini makanya saya menggunakan kasus exception. Ini bisa A exception, saya tulis kecuali nilai di antara 5 misalkan ya, ini X sampai 5 misalkan ya, itu nilainya A minus. Nah, begitu misalkan. Nah, ini terkadang kita menemukan seperti ini logiknya ya. Yang kita lihat di sini, idenya adalah dia mengizinkan satu aturan dengan adanya exception, pengecualian. Nah, ini ada satu dataset diambil dari Iris Data. Anda bisa cari di internet, ketik saja Iris Data, itu akan muncul di internet datasetnya, dan banyak sekali dataset. Ketik aja di web Iris Data. Nah, ini sebagai contoh misalkan ada rules gitu ya. Nah, rules di sini dikatakan, saya clear dulu.
dikatakan di sini ada satu atribut namanya petal length. Petal length bila nilai gitu ya, petal length di antara 2,45 dan lebih kecil dari 4,45, maka jawabannya dia adalah kategorinya atau klasifikasinya iris versicolor. Perhatikan nilainya ya, 2,45 sampai 4,45. Jadi kalau saya pakai garis bilangan, ini ada nilai 2,45 dengan 4,45. Ya. Nah, ini kalau ada nilai petal length di antara ini, jawabannya iris versicolor. Kemudian ada nilai baru, range baru. Dia memiliki nilai seperti ini. Settle length 5.1, settle width 3.5, settle length 2.6, and settle width 0.2. Yang ditanya dia kategorinya apa? Apakah iris versicolor atau iris apa? Nah, dengan mengandalkan satu rules yang sudah ada, maka kita coba modifikasi rulesnya. Ininya sama sampai sini. Dan iris color, tapi dikatakan di sini kalau seandainya, karena ini nilainya ada 2,6. Di sini kalau seandainya ternyata dalam satu dataset itu, kalau petal width-nya di bawah 1, dia kategorinya iris setosa. Maka ini menggunakan set if petal width 1,0 is iris setosa. Jadi artinya atribut yang dia gunakan di sini, dia mengandalkan dua atribut ini, petal satu atribut, mohon maaf, ya. Atribut yang lain itu diabaikan. Pokoknya jawabannya iris versicolor. Tetapi dia katakan ini ada nilai petal width. Ternyata di dalam dataset kalau petal width di bawah 0,2 walaupun nilainya di antara ini, di antara 2,5 gitu ya, di sini dalam dataset dinyatakan petal width 0,1, di bawah 0,1 dia kategorinya iris setosa. Nah, ini yang kita bisa buat di assertion rules dengan exception. Oke, ya. Oke. Ini adalah contoh yang kompleks. Misalkan di sini ada pernyataan. Ini exception to exception. Sudah ada exception lagi gitu ya. Ini algoritmanya sebenarnya. Karena ini dia dapat dari pemrosesan tadi rules yang ada, kita baca secara visual bisa seperti ini ya. Tapi ini jadi banyak sekali tuh exception. Secara default nilainya adalah kategorinya iris setosa. Secara default. Nah, ini semua nilai dikasih nilai iris setosa. Apapun nilainya, mau petal length-nya berapa, pokoknya defaultnya iris setosa. Tapi ada suatu pernyataan ini ya. Kalau nih antara nilai petal length lebih besar di antara 2,45 dan 5,355, kemudian dan petal width 1,75, maka jawabannya harus iris versicolor. Nah, ini kompleks lagi. Jadi kita punya dua atribut, petal length dan petal width. Ini petal length. Ya. Petal length itu di antara 2,45 dengan 5,355. Ya. Kemudian ada lagi petal width. Petal width itu lebih kecil dari 1. Jadi ini 1,75. Jadi ada dua atribut. Aleno. Ya. Ini petal length, ini adalah petal width. Nah, kalau di antara nilai ini n ini jawabannya iris versicolor. Nah, kalau default iris versicolor ini petal length-nya mau berapapun nilainya iris setosa. Tapi ternyata di antara ini harus jawabannya iris versicolor. Tapi
Di antara nilai 2,45 dan 5,33 ternyata ini ada nilai baru. Gitu ya. Ternyata ada nilai baru gitu. 2,45 tuh yaitu kalau petalingnya di atas 4, berarti di sini. Ya. Nah ini nilai petalingnya 4,95 sampai 5,33 gitu. Nah ini exception-nya. Kemudian petal width-nya ini di bawah 1,5. Jadi saya buat lagi. Ini kan 1,75 tadi garis vertikal. Ini saya buat lagi di sini. Ya di sini 1,5. Nah, kalau ini ada, maka jawabannya itu adalah Aedes virginica. Ya. Kalau tidak, dibaca lagi settle length. Tadi ada settle length. Ini settle length-nya sekarang ada nilai atribut baru gitu ya. Di antara settle length lebih kecil 4,95 dan settle length lebih besar dari 2,45. Maka jawabannya Aedes virginica. Jadi Aedes virginica punya dua syarat. Satu dengan menggunakan petal length, petal width, yang satu lagi menggunakan settle length dan settle width. Ya. Tapi SF ini masuk dalam nilai petal length 2,45 sampai 3,55. Nah, dari sini kita bisa buat else. Ternyata ada nilai baru yaitu petal length 3,3,5. Maka jawabannya adalah langsung Aedes virginica. Nah, lebih besar dari 3,35 berarti saya di sini misalkan 3,35 berarti ke arah kanan di sini. Maka yang diukur itu adalah petal length dan settle length. Jawabannya Aedes versicolor. Nah, di luar semua yang ada di sini, ya, ini adalah Aedes aegypti. Nah, ini kondisi logik yang diperoleh dari dataset Aedes, gitu ya. Oke, baik. Nanti kita lihat dari contoh-contoh. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa dikatakan di sini keuntungan-keuntungan menggunakan exceptions. Ya, rules dengan menggunakan exception. Yang pertama bahwa terus bisa ditambah secara increment. Increment itu bertambah terus. Jadi rulesnya bertambah panjang. Nah ini akan memudahkan mengaitkan data-data yang baru, kemudian memudahkan mengaitkan domain yang baru, gitu ya. Domain knowledge-nya. Makanya rules yang tadinya cuma satu atribut, kemudian ditambah jadi 2 atribut, tambah 3, kemudian tambah exception, segala macamnya. Ini maka exception bisa berkembang. Nah, orang tuh selalu berpikir dalam satu rules itu pasti ada exception. Jadi tidak selalu if misalkan A, N, B, gitu ya. Dan C. Tidak selalu jawabannya ini. Kalau kita lihat, ternyata di sini ada exception. Mungkin saja gitu. A-nya itu di sini harus misalkan ada nilai A, misalkan lebih kecil dari sekian, X, misalkan lebih kecil dari X, dan ya saya seperti tadi saya kasih misalkan C minus. Ya. Nah ini pasti orang, walaupun rule sudah dibentuk, orang selalu berpikir setiap konklusi yang dibentuk atau rules yang dibentuk itu tergantung pada konteks dari rules tersebut dan exception yang digunakan, ya. Nah di dalam kaidah di sini bahwa bisa dinyatakan locality property itu sangat penting. Jadi properti yang dimiliki oleh setiap atribut itu menjadi penting untuk memahami seberapa besar aturan rule yang akan dibuat. Nah, dikatakan misalnya normal rule set itu tidak menawarkan keuntungan dalam hal ini. Jadi artinya kalau kita membuat aturan, ya, kumpulan aturan yang normal itu tidak begitu
memberi faktor baik lah ya dalam satu hasil. Kalau kita normal kan, kalau normal ya menggunakan standar biasa lah, A dan B misalnya gitu ya, tidak ada ya. Berapa banyak kalau misalkan kita membuat satu dataset nanti ini banyak sekali, makanya dia menggunakan yang namanya sections ya. Oke, ini pola-pola penulisan section. Nah ini tadi secara penulisan seperti ini ya, equivalent di dalam pemrograman seperti ini. Default ini apa gitu ya, save if ini conditional, ini conclusion. Maka bisa diganti, tinggal ganti saja if apa dan apa else. Nah, else itu adalah menspesifikkan nilai defaultnya. Jadi kalau misalkan ini saya ganti defaultnya X, if A dan B misalkan ya, maka di sini if A dan B kalau enggak X. Nah, tetapi dikatakan sections itu menawarkan suatu physiological, yaitu tergantung dari asumsi. Psikologi itu asumsi kita gitu ya, dalam menentukan suatu rule. Kemudian exception itu selalu mencerminkan kasus yang khusus gitu ya. Nah, itu association rules dengan exceptions. Jadi, kalau tadi awal-awal itu kita belum bicara exceptions maksudnya. Nah, kemudian ada rules yang melibatkan satu relasi hubungan. Contohnya di sini seluruh rules itu dilibatkan dalam satu perbandingan di dalam suatu nilai atribut ya, terhadap suatu nilai konstan. Contohnya ini temperatur less than 45, jadi temperatur lebih kecil dari 45 ya. Nah, rule yang ini itu disebutkan dikenal dalam istilah proportional rules ya, maka sering dikenal juga sebagai proportional logic. Nah, apa yang terjadi jika seandainya masalah ini melibatkan suatu hubungan antara contoh yang ada tadi? Contoh misalkan di sini, bagaimana kalau kita bicara tentang family tree problem? Ya. Kalau family tree problem, bagaimana? Karena kita tidak bisa menyandarkan pada suatu nilai tertentu. Ayah menikah dengan ibu, punya anak, kita menikah lagi dengan orang lain, punya anak lah. Gimana cara menyandarkannya dengan satu constant value? Itu susah gitu ya. Makanya kalau proportional logic nanti kalau saya mempunyai seperti ini, saya menikah dengan ibu, dia punya anak C misalnya, C menikah dengan X, punya anak B. Kita bisa nyatakan hubungan relasi paling ayah dan ibu. Jadi kita kalau proportional logic saya bisa menuliskan sekali contohnya. Ayah dalam kurung ini siapa? Ya, saya tinggal baca saja. A, C. A, ayah, C. Ini proportional logic. Kalau kita menyatakan suatu nilai konstan tersebut ini agak susah. Makanya lebih umum lagi menggunakan proportional logic. Oke. Atau hal yang lain misalkan D. D itu adalah cucu dari A. Saya bisa cucu membuat proportional logic gitu. Cucu A adalah D. Itu bisa. Gitu ya. Apalagi hubungan yang lain, relasi yang lain, misalkan relasi istri, tinggal buat relasinya istri gitu. Nah, kalau relasi istri siapa? Ya. Bisa nanti I gitu ya. Jadi I istri dari A. Atau yang kedua lagi tadi X istri dari C. Relasi yang lain apa ya? Menantu. Banyak lagi lah relasi-relasi yang disebutkan dalam pohon keluarga. Oke.
lanjut dulu ya. Kemudian ada kasus yang lain, contoh. Ya. Ini ada satu contoh kasus, dikatakan di sini targetnya adalah standing out. Di mana kita menentukan satu pola gambar yang ada menyatakan standing out. Ini set dulu. Nah, ada setnya sendiri yang berbayang ya dan yang tidak berbayang. Kalau pasti set penuh lah, set itu yang memiliki arsiran dan yang tidak diarsir. Nah, kalau yang diarsir ini menyatakan standing, jadi ini contoh diarsir. Kalau yang tidak diarsir ini adalah lain, figuran atau sejajar dengan bidang. Ya. Nah, ini posisinya tidur di segitiganya, atau yang ini juga sama atau yang ini. Ya. Nah, ini ada dua pernyataan bagaimana kita mengidentifikasi gambar ini sehingga bisa masuk dalam kategori standing and lying. Oke, kita lanjut. Nah, pernyataan tadi, gambar-gambar yang tadi itu di apa sih namanya? Gambar-gambar yang tadi gitu ya, itu dituliskan dalam bentuk satu dataset. Kalau width-nya 2, height-nya 4, size-nya 4, maka kelasnya standing. Width-nya 3, height-nya 6, size-nya 4, kelasnya standing. Kemudian width-nya 4, height-nya 3, size-nya 4, itu kelasnya lain, dan seterusnya. Nah, itu saya dapatkan tadi dari gambar yang sebelumnya itu. Dari gambar yang ini. Ya. Nah, ini kan ada sisi-sisi gitu ya. Ya. Itu diinikan dengan pernyataan ini. Nah, dari hasil pendeteksian apa sih namanya, pendeteksian bentuk gitu dengan jumlah width, height, dan sisi, maka kita bisa menentukan rules, membuat rules seperti ini. Kalau width-nya di antara 3 lebih besar 3,5, height-nya lebih dari 7, maka sudah pasti baik. Kalau height-nya lebih besar 3,5, dia basis standing. Nah, ini didapat dari mana? Dari contoh dataset ini. Kita kumpulkan dulu yang standing. Standing kita lihat di sini, width lebih besar dari 3,5. Dan height standing lebih besar 3,5. Height-nya lebih besar 3,5. Berarti ini gitu ya. Dan standing. Tapi di sini ada height-nya yang 6. Dia definisinya adalah lain. Nah, ini kalau kita lihat kan ada exceptions. Bisa 3,5, 6 itu masuk sebenarnya. Kalau standing. Cuma ketika lihat di sini ada exceptions. Ini kita menggunakan width. Di typingnya itu width dulu, baru lihat height-nya. Sementara height ini dia kalau ini secara normally itu langsung standing. Ini rules ini diperoleh dari keadaan dataset ini. Ya. Baik, selanjutnya dengan menggunakan teknik rules tadi, menggunakan relation, maka kita bisa menggunakan tadi hubungan parameter tadi gitu ya. Ini kita membandingkan atribut satu dengan yang lain gitu ya, maka kemungkinan rules yang bisa dibuat adalah seperti ini. If height lebih besar dari, if width lebih besar dari height, dan lain. If height lebih besar dari width, dan standing. Kita bisa membuat relasi ini dengan standar relasi seperti assignment sama dengan lebih kecil atau lebih besar.
Nah, tetapi kalau kita menemukan hal seperti ini dikatakan bahwa dalam satu sistem komputer itu bisa komersial sangat lama, bisa memakan waktu. Caranya bagaimana? Ini ada menambahkan satu atribut, misalkan atribut width dan height. Jadi dengan satu nilai nanti width lebih kecil, tinggal dikasih nilai true and false. Ini rulesnya dituliskan dalam proportional logic tadi yang saya katakan. Ini proportional logic, height and width of. Nah, ini proportional logic. Di pernyataan tadi ditulis dalam proportional logic. Gitu ya. Kalau ini juga sama, maka standing x. Tinggal masukkan x-nya itu apa namanya, nama save-nya. Ini height, ini width. Ini height, ini width. Kemudian ada top of tall blocks. Jadi ada, kalau misalnya ada pernyataan satu puncak tertentu pada posisi yang paling atas gitu ya, itu dinyatakan sebagai suatu posisi standing yang sedang berdiri. Ini contohnya di sini ada head and weight of ini, tetapi n ditambahkan di stop of y, x. Jadi ada satu variabel baru di x, maka step tersebut standing x. Untuk seluruhan tower, jadi untuk puncak itu bisa dinyatakan standing. Di stop x, z nya ada satu save, topnya di set, kemudian height and width itu zhw, and ini n is test of x, y and standing y, dan standing x. Jadi ini adalah contoh penulisan tools dengan variabel relation. Untuk relationnya ini berarti ada ini namanya relation, ini juga stop of relation, ya. Rest of relation, standing of relation. Nah, ini pola-pola rules yang ditulis dalam proportional logic. Ya, namanya proporsional. Mungkin kalau di logika matematik ini ada, kalau Anda pernah belajar logika proporsional. Ya. Oke. Nah. Oke ya. Ini udah ini yang baik. Nah, sekarang sebagai contoh ini saya clear dulu. Saya close dulu. Jadi kelas kemarin sudah menunjukkan bagaimana saya punya satu transaksi. Jadi saya punya satu transaksi di dalam market tertentu lah. Contohnya misalkan saya ada di di salah satu supermarket ya. Ini adalah orang-orang yang bertransaksi semuanya sampai sini. Ini adalah orang-orang bertransaksi. Kemudian ini adalah yang dibelanjakan oleh orang tersebut. Kemudian B1 sampai B9 sampai B10 ini adalah produk yang dia beli. Ya, sedangkan nilai yang ada di sini ini adalah quantity-nya. Jadi dia belinya berapa biji gitu. Nah, kita akan membuat satu association rules ya, algoritmanya, tetapi dengan menggunakan namanya salah satu algoritma association rules itu adalah a priori algoritma atau algoritma a priori. Ya. Nah, algoritma a priori ini nggak terlalu susah kalau diimplementasikan, gitu ya, dalam satu modelnya. Secara algoritma dia jalannya ini yang saya berikan. Jadi saya punya dataset seperti ini dulu. Saya kumpulkan datasetnya. Jadi ada orang transaksi 1 dia beli ini, transaksi 2 dia beli ini, transaksi 3 dia beli ini. Nah, sampai transaksi ke 19, jadi orang 19. Ya. Nah, kalau saya jumlah, ini jumlah transaksinya ini. Setiap item. B1 jumlahnya 100, B2 92, dan seterusnya. Nah,
Di dalam tadi teknik association rules, maka kita ada pernyataan combine attribute. Pada intinya association rules kita akan menemukan rules yang memiliki support and confidence yang tinggi. Ya. Nah, support and confidence yang tinggi itu tergantung dari transaksi data yang ada. Nah, sebagai contoh tadi. Terus pernyataan yang lain juga tadi katakan bahwa relasi bisa kita rubah, gitu ya. Kondisi apa sih namanya transaksi yang ada dirubah dengan satu nilai tertentu untuk mempermudahkan. Jadi cuma dia beli ini atau tidak, gitu ya. Ini data asalnya seperti ini. Kalau ini ada nilainya, berarti dia membeli barang tersebut. Kalau ini 0, dia tidak membeli. Nah, kondisi ini saya rubah menjadi kondisi beli atau tidak. Kalau beli saya simbolkan 1, ini ya. Kemudian kalau tidak saya simbolkan 0. Ini adalah hasil konversi dari nilai yang ada di sini. Ya pokoknya kalau nilainya ada, misalnya ini kalau mudah, 0 itu adalah batas. Kalau nilainya 0 dia nggak beli. Kalau nilainya di atas 0 pasti beli. Jadi kalau ketika saya nilainya di atas 0, maka saya kasih nilainya 1. Tapi kalau sama dengan 0 saya nilai 0. Ini tinggal dikonversikan saja. Anda bisa lihat ini adalah rumusnya di dalam Excel. Ini saya kopikan jadinya seperti ini semua. Nah, association rules itu bukan jumlah barang yang ada di sini yang kita kerjakan, tapi ada dia beli atau tidak, karena kita akan melihat hubungan antar ini, gitu ya. B1 dengan B3, B1 dengan B2, gitu, B1 dengan B4, terus begini. Gitu ya. Ini. Terus, tapi kombinasinya banyak. Nah, untuk memudahkan, maka saya ingin menghitung jumlah transaksi tiap satu barang, bukan quantity. Ya. Tiap satu barang, tapi berapa kali transaksi yang terjadi pada satu barang. Maka ini saya buat lagi nilai ini semua, saya konversikan menjadi ini dengan menggunakan rumus ini. Nah, dapatlah ini. Jadi 1 beli atau tidak. Ini saya jumlahkan. Ternyata B1 itu ada 18 transaksi dari 19 orang yang transaksi membeli barang B1, ternyata ada 18 orang yang membeli. Yang B2 itu ada 14 orang. Yang B3 ada 16, B4 ada 16, B7 ada B5 ada 17, B6 ada 18, B7 ada 17 orang, B8 ada 15 orang, B9 ada 19 orang, dan B10 ada 18 orang. Nah, yang kita hitung supportnya itu dari jumlah transaksi yang terjadi. Ya. Nah, ini saya sudah dapat. Nah, yang berikutnya saya harus tadi dikatakan kita harus menyatakan support batas threshold-nya lah, threshold dari support and confidence. Ini saya coba supportnya itu 80%, confidence-nya 95%. Berarti nanti transaksi yang memenuhi support 80% itu akan kita jalankan terus untuk memperoleh rules yang bagus. Ya, kemudian confidence ini untuk menentukan variabel mana yang saling terkait. Setelah rules-nya ketemu, kemudian kita tuh confidence. Confidence itu variabel apa saja yang mempengaruhi terhadap satu transaksi tadi. Nah, yang pertama, tadi ada pernyataan, maka yang selanjutnya kita harus mencari keranjang. Membuat satu keranjang namanya item set. Item set itu kumpulan-kumpulan item yang dibeli. Contoh misalkan di sini. Ini adalah item setnya 1. Yang ini item setnya 2. Jadi ini ada transaksi hanya 1 barang, ini transaksi 2 barang. Ya. Yang saya katakan tadi bahwa item set ini ada 10. Berarti kita bisa membuat berapa jumlah kombinasi. Jadi item set itu nanti bisa dinyatakan berapa jumlah kombinasi. Ada kombinasi 1 yaitu ini. Gitu ya. Kemudian ini kombinasi 2 ini semua.
Nanti dari kombinasi 3, kombinasi 4, kombinasi 5, kombinasi 6 gitu ya, sampai kombinasi 10. Kombinasi 10 pasti cuma satu, karena nilainya kan terdiri dari B1 sampai B10 aja udah. Gitu ya. Nah, tapi kombinasi itu kita bisa running seandainya nilai support dan confidence itu memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat ya barang-barang yang memenuhi syarat confidence atau yang memenuhi syarat support ini yang akan dikombinasikan satu dengan yang lain. Oke. Nah, mari kita jalanin satu persatu. Ketika pada transaksi item set 1 yang ini, maka saya mendapatkan nilai-nilai ini. Ya, nilai 18 sampai ini jumlah transaksi. Nah, maka kita bisa hitung supportnya. Cara menghitung supportnya mudah. Gitu ya, itu tinggal berapa transaksi yang terjadi dibandingkan dengan transaksi keseluruhan. Transaksi keseluruhan itu ada 19 orang. Berarti yang terjadi B1 18 orang membeli, 19 orang yang terjadi, maka tinggal bagi saja. Ini Anda bisa lihat. Rumusnya adalah ini. Ya. 18 dibagi 19. Nilainya adalah ini. Kemudian nilai yang ini itu adalah 14 dibagi 19. Nilainya adalah 0,7. Terus semua. Nah, setelah dapat ininya, karena saya melihat support ini, maka minimum support kalau di bawah 80% kita stop. Nah, ternyata dari sekian banyak nilai frequent item set ini, ternyata yang paling kecil adalah B2. Ini kenapa B2 kita lihat saja nanti di atas. Ini saya pakai splitting ini biar gampang. Itu bisa kelihatan ya, saat itu B2. Nah, itu ya. Ini B2 itu berarti yang paling sedikit transaksinya. Karena saya menentukan minimum supportnya itu tadi 80%. Maka yang di bawah 80% saya hilang. Nah, berarti saya punya 9 kombinasi barang. Gitu ya. 9 kombinasi barang. B1, B3, B4, B5. Berarti tadi B1, B2 ini nggak ada. Ya, saya salah. Sorry, kemarin. Ini berarti B1 ini nggak ada, saya hapus saja. Nah, yang ada itu kombinasi B1, B3, B1, B4, dan nah, ini saya hitung lagi. Ada berapa banyak orang yang membeli barang atau berapa transaksi orang membeli barang B1 sekaligus B3. Misalnya B1, B3, nah, dia nggak beli 0. B1, B4, 0. B1, B5, dia ada 1. B1, B6. Beli B1, belanja B7 juga 0. B1, belanja B8, dia 1. B1 belanja B9 ada 1, B1 belanja B10. Jadi temennya ini, if ya, ini ada rumusnya KN gitu ya. Kalau B1 1 nilainya ada, B2 B3 nya 1 maka kasih nilai 1, kalau enggak 0. Nah, ini hasilnya ini. Nah, yang berikutnya saya juga hal yang sama, mencari confidence-nya, mencari supportnya. Sorry. Ini tadi frequent attempt set 1, jawabannya ini. Ya. Selanjutnya saya mencari frequent attempt set 2. Berarti mulai dari B1 dan B3 ini. Ini saya ini dulu, berarti ini sama dengan hal yang sama. 15 dibagi jumlah transaksinya 19. Ya. Gampang ya diabsolutkan dalam Excel supaya saya bisa tarik. Bisa tarik sini. Ini 0 nggak ada karena tadi transaksinya. Nih, karena supportnya 80%, maka yang di bawah 80% kita eliminasi. Berarti ini dieliminasi. Ya. Berarti B1, B3 dieliminasi. Gitu ya. Kemudian B1, B4 berarti B3, B4 itu akan dieliminasi. Kemudian yang ada barang yang keempat itu adalah ini.
ketiga sorry, B5, B6, B7, kemudian barang B8 dieliminasi, kemudian B9, B10. Berarti yang selanjutnya barang yang dieliminasi gitu ya. Pada tahap ini barang yang tidak dipakai, berarti B3, B4, kalau kita lihat hasilnya kalau sedikit. Kemudian ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena berarti ini barang B8. Nah ini B8 yang tidak kita gunakan lagi untuk proses selanjutnya karena supportnya di bawah 80%. Berarti yang berikutnya di sini yang frequent asset frequent item set 2 sudah selesai, maka kita bikin frequent set item set yang 3. Nah, ingat yang 3 itu cuma ada B1 ya, yang masuk. Oh sorry, B1 nggak masuk ya. Yang nggak masuk itu berarti B1, B3, B4, dan B8. Ya. Oh sorry. Betul. Jadi yang nggak masuk itu adalah tadi pasangan yang ini ya, yang nilainya B3, B4, kemudian B8. Betul. B3, B4, B8. Ini yang nggak masuk. Kalau ini tadi yang masuk semua ya, kecuali B2. Ini yang nggak masuk adalah B2 karena tidak memenuhi syarat. Ini yang tidak masuk. Nah yang berikutnya adalah kita mencari pasangan. Berarti pasangan kita yang baru itu adalah B1, kemudian B5, B6, B7, B9, B10. Yang berikutnya N3. N3 itu berarti kita memasangkan dengan 3 buah data, 3 buah atribut. Berarti ini adalah B1 yang dipasangkan dengan B5, pasangkan dengan B7. Ya. Jadi kita hitung transaksinya gitu. Nah ini mana transaksi yang semuanya ininya satu sama, kita pakai if ini n gitu ya, berarti B1, B5, B7 seperti ini sama dengan 1, koma ini sama dengan 1, koma B5 sorry B6 ya, jadi B6 masuk nih. Nah B6 sama dengan 1, maka jawabannya 1, kalau tidak 0. Mesin parentesis sorry, n-nya berapa kali n-nya ya. Dalam kurung B5 sama B7 sama dengan 1 dalam kurung koma B1 sama dengan 1 dan 1,0. Oh ya,
Nah, tuh. Ya. Oke. Nah, ini barang tadi B5, ini B6 dulu. Yang selanjutnya ini adalah B5, B6 dengan B7. Nah, B7 kan tadi masuk. B5, B6, B7. Gampangnya sih lihat di sini B5 ini geser ya, yang L2 ini digeser ke B5, kemudian yang C nya digeser dengan 7, ininya M. Nah itu ya, berarti B1, B5, B7 kombinasinya itu 0. Ini saya terus B1, B5 tadi yang B1, B5, B6, B1, B5, B7, B1, B5, B9 berarti B1, B5 ini B9. Nah itu terus dicari ya kombinasinya. Kemudian yang satu lagi B1, B5, B10. Nah yang berikutnya ini belum selesai nih. Nah, kan tadi ada kombinasi B1, B5, B6, B1, B5, B7. Yang berikutnya itu tuh B5, B6, B7. Kombinasi yang berikutnya B5, B6, dengan B7. B2 ya, B5. Berarti atribut yang dipakainya. Nah, kemudian sampingnya lagi B5, item B5 ini digabung dengan item B6, digabung dengan item B9. Tadi ya, kemudian yang berikutnya B5 digabung dengan barang B6, digabung dengan barang B10. Sudah. Nah sekarang adalah B6 ya. Berarti yang selanjutnya itu tadi sekarang B6. Berarti B6, B7 dengan B9 ya. Kemudian B6, B7, B10. Ini yang terakhir. Ini sudah ya. Yang terakhir berarti B7 ya. B7, B9, B10. Nah ini udah selesai. Nah, nanti Anda tinggal gabung-gabungan ini. Nilai-nilai ini diambil dari nilai yang tadi. Mana yang nilainya mengandung 1. Kayak ini seperti ini. Nah, hasilnya dijumlahkan juga. Ini saya coba step. Karena ini sama ke bawah nih, transaksi yang kedua kan. Kira total. Kira total. Nah, sejumlah 14. Ya. Yang ini juga kita set kira total. Saya copy aja sudah gampang. Nah, jumlahnya 14. Kita masukkan di sini yang frekuensi atau 3, contoh lagi ini N-nya 3, artinya kombinasi 3 barang. Berarti ini. Nah, berarti supportnya kita hitung lagi 14 dibagi dengan tadi 19 transaksi. Ya. Jangan lupa di absolut. Kemudian yang ini juga sama. Karena sebelahnya pasti nilainya sama AG21. Ini AH21. Berarti ini kita cari nih. Kopikan ini, jangan lupa F2. Berarti tadi saya geser
B1, B5 udah ya. B1, B5, B9 yang dihitung harusnya. Ini saya hapus. Nah, ini. Saya kopikan. Nah, ini saya geser ke sini. Transaksi yang nomor 2 ya. Transaksi 1. Kemudian R2-nya itu adalah ini adalah 9. Kemudian ininya adalah B1. Oh, sorry. B5, B9. Jikronya adalah itu. Ya, berarti transaksi yang berikutnya ini B9 berarti ada semua. Ini saya start. Sama lah. Oke ya. Nah, ini kita jumlahkan kembali. Ratusan 16. Ini kita hitung. Nah, terus gitu ya. Sampai tadi kombinasi ini kejawab semua nih. Itu masih ada tuh. Nilai lagi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kamu bisa isi nanti rekan setnya berapa ya. Saya setting dulu. Oke. Itu tadi perhitungan confidence ya. Tadi caranya seperti tadi. Saya ulang kembali nih Pak. B1 mempengaruhi B3. Yang beli item B1 akan membeli item B3. Cara menghitungnya ini 15 per 18. Bukan 19 ya. Saya ingatkan lagi ini ada 18. 18 itu adalah jumlah barang item A. Jadi yang dipengaruhinya. Ini dipengaruhi oleh spesial tulisan ini. Dipengaruhi oleh item B1. Jadi ketika saya sudah menyusun seperti ini, saya tinggal cari mana yang paling terbesar dibandingkan dengan confidence 95%. Yang paling besar itu adalah ini. Maka ini saya ambil. Tinggal rule-nya berarti saya tulis if kalau dia B1 sama dengan true beli ya, dan pasti dia juga B9 true juga. Nah ini ya. Nah ini yang tadi yang saya dari ini yang 2 item. Kalau 2 item association rules-nya itu punya seperti itu. Berarti B9 akan sangat dipengaruhi B1. Kenapa? Karena confidence-nya lebih dari 95%. Ini yang 2. Nanti kita temukan yang 3. Yang 3 itu tadi sebelah sini ya. Nah, yang 3 barang, karena menentukan 3 barang itu kan kombinasinya dihasilkan dari yang 2 tadi. Ya. Contohnya ini misalkan B1, kalau beli barang B1 misalkan dan B5 itu akan beli barang B6. Itu tadi ya. B1, B5 akan beli barang B6. Saya tulis juga sama. Confidence-nya saya buat juga confidence yang B1 dengan B5, maka dia akan membeli B6 ya begitu. Maka jawabannya itu adalah tadi 14 dibagi dengan, karena ini B1 B5 probability dari B1 dan B5. B1 B5 itu 15. Nah itu ya. Ini berarti kalau cara rumus metodologinya B A B B1 N ya. B5 N B6 ini dibagi dengan probabilitas B1
tinggal nih transaksi B1 dan B5 itu 14, B1 dan B5, B1, B5, B6 itu 14 tadi ya. Ini transaksi B1, B5 itu 16. Terus nanti B1, B5, B7, kemudian B1, B5, B9 gitu. Dihitung semua sama. Jadi kalau confidence-nya 95% siapa, nah itu yang diambil. Kalau ternyata dari hasil ini tidak ada confidence 95%, ya berarti kita stop di M2. Terus yang kita ambil cukup itu aja. Ya. Nah, itu association rules yang dikerjakan di algoritma upload. Oke ya. Baik. Sampai sini ada